Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin menampilkan kisah perjalanan seorang mantan aswajak KW yang hijrah kepada pemahaman sunnah. Dan ini bisa kita jadikan ibroh, bisa kita jadikan pelajaran. Dan juga membuktikan bahwa hanya orang-orang yang cerdas, yang menggunakan akal sehat, dan jujur dalam mencari kebenaran menurut Allah dan Rasul-Nya, bukan kebenaran yang akan sampai kepada pemahaman Islam yang sebenar-benarnya. Seperti kisah berikut yang diceritakan oleh Ustadz yang bersangkutan. Saya dulu itu sejak kelas 2 SMA sudah mendakwahkan aneh-aneh itu. Dari mulai tahlilan, wal yaslamatan, wal yasinan, wal macam-macam. Bahkan saya sejak umur sanawiyah kelas 2 itu sudah hafal berjanji tiba sama manaqib. Karena dulu saya diancam mbah saya, kalau kamu nggak hafal berjanji nggak iso dadi kiai. Padahal saya itu pengen jadi kiai dulu itu. Karena ada sudah stigma mitos. Siapa yang paling sering salaman kiai sama sering minum bekasnya kiai, insya Allah dadi kiai. Aneh itu paling rajin minum bekasnya kiai. Oh, di Jakarta ada sekolah namanya Libya. Alhamdulillah mulai di sana belajar, diterima, dan ketika itu saya masih ngerokok. Sampai saya melihat pengumuman penerimaan itu sambil ngerokok di papan itu. Saya ditegur sama yang sudah tingkat tinggi syariah. Ente mau masuk Libya ngerokok? Cuek aja saya. Ente tahu apa loh, ibaratnya gitu kan. Udah saya singkat. Karena saya meyakini rokok itu halal. Akhirnya saya mulai belajar. Saya mendapatkan keanehan yang ditakutkan oleh para kiai sudah mulai nampak. Hati-hati tapi kalau ke sana, karena sebelum saya sekolah pun datang ke kiai semua, saya pamitin, saya sowanin Pak Yai, saya mau nerus ke Jakarta begini-begini. Wes hati-hati, jikiin duite bahasa Arabe, ojo akidai, bahaya Itu pesennya. Di dalam buku itu ada 3 aliran sesat yang harus diwaspadai dan tokohnya. Khawarij tokohnya Ibnu Taimiyah, Rafidhah tokohnya Ibnu Qayyim, Wahabi tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sing rodok cocok yang terakhir itu loh. Perang batin, Pak. Yang dulu begini, yang dulu terus. Tapi saya nggak mau terpaku pada yang dulu. Akhirnya saya paling sering debat di sekolah. Saya tiap hari dialog sama kakak kelas saya tentang tahlilan, yasinan, selamatan. Tiap hari dijelek-jelekin. Mangkel saya. Terus terang, Pak. Dan saya wajar. Saya wajar aja kalau ada teman-teman. Oh, sekarang seperti itu. Ya nggak jauh-jauh seperti saya. Saya itu seperti ini kan di Libya aja 7 tahun, Pak. Itu tiap hari. Bagaimana yang nggak sama sekali? Yang ngaji cuma sebulan sekali. Ya butuh 50 tahun.
Itu baru ngeh, tahlilan nggak boleh, itu kan. Saya mendapatkan panggilan untuk melanjutkan sambil dakwah ke Riyadh, katanya bisa ketemu Syekh bin Bas. Bulan pertama, kedua mulai bisa ketemu, ngaji di rumahnya. Masya Allah di rumahnya ya, beliau dalam keadaan buta. Saya lihat subhanallah sorbannya sudah sangat jelek ya. Bajunya pun sangat sederhana. Dan yang lebih membuat kita tertarik, ya Allah ini benar-benar ulama nih. Makan bareng sama kita. Jadi yang ngasih makan beliau mulia, dan itulah yang mengilhami keagamaan saya sedikit dan memberikan suatu pencerah dakwah saya, walaupun saya tidak mengaku sama sekali murid ya, sama sekali saya hanya pernah ketemu, sehingga saya semakin yakin terhadap manhaj yang mulia ini, dan akhirnya saya lebih berani tegas untuk meninggalkan, bukan hanya saja meninggalkan, mengajak teman-teman. Bukan hanya itu aja, saya berusaha semaksimal mungkin menunjukkan taubat saya dengan menjelaskan tradisi-tradisi yang menyimpang, walaupun tantangannya berat sekali ya. Saking beratnya kadang-kadang di karangan internal saja nggak setuju dengan cara-cara saya, tapi saya hanya bisa mengatakan ini bagian kecil taubat saya yang dulu saya ngajak, yang orang tua saya juga ngajak ya. Ini bagian daripada taubat, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dari Asy'ariyahnya, menjelaskan akidah Asy'ariyah, penyimpangan Asy'ariyah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sobat-sobat, dari kisah yang baru saja kita tonton dan simak, akan sulit bagi orang-orang yang sudah terdoktrin bahwa Wahabi sesat. Kembali saya ingin tekankan bahwa hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan akal sehat, dan yang benar-benar jujur dalam mencari kebenaran menurut Allah dan Rasul-Nya, bukan mencari kebenaran yang akan sampai kepada pemahaman Islam yang sebenar-benarnya, atau yang akan mendapat hidayah. Mereka harus membuang egonya. Bagi yang masih memegang egonya, merasa dirinya berilmu tinggi, maka ini akan sulit untuk menerima kebenaran menurut Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang terjadi dengan para aswaja KW yang sampai saat ini masih bertahan menjadi pembela, menjadi pelaku amalan-amalan TBC. Ya karena mereka enggan keluar dari situ. Bahkan ya, pemikirannya sudah tertutup, beku, jumut, taklid buta. Inilah yang menghalang-halangi seseorang untuk sampai kepada pemahaman Islam yang sebenar-benarnya, untuk dan juga untuk mendapatkan hidayah Allah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.